Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita akan membahas tentang bulan Shofar, amalan-amalan di bulan Shofar dan Rebu Wekasan dari kitab Kanzun Najah was Surur. Langsung saja kita buka kitabnya. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Ma yutlabu fi Shofarul khair, amalan-amalan yang dikerjakan di bulan Shofar yang baik. I'lam anna majmu' alladhi nukila min kalamis sholihin kama yu'lamu mimma sayati annahu yanzilu fi akhiri arba'a min Shofara bala'un azimun. Ketahuilah bahwa kumpulan-kumpulan yang dinukil dari perkataan orang-orang yang soleh adalah bahwa di akhir Rabu dari bulan Shofar turun bencana yang besar. Biasanya disebut dengan Rebu Wekasan atau Rabu Pungkasan. Wa annal bala alladhi yufarriqu fi sairis sanati kullahu yanzilu fi dzalikal yaum. Dan bencana yang dibagikan dalam seluruh tahun turun di hari itu. Faman aradas salamata wal hifdha min dzalika falyad'u fi awwali yaumin min Shofar wa kadza fi akhiri arba'a minhu bihadzal du'ai. Maka barang siapa yang menginginkan keselamatan dan perlindungan dari bencana itu, hendaklah dia berdoa di hari pertama dari bulan Shofar dan juga di akhir Rabu dari bulan Shofar dengan doa ini. Faman da'a bihi dafa'allahu subhanahu wa ta'ala anhu syarra dzalika bala. Hakadza wajadtuhu bi khatti ba'dis sholihin. Maka barang siapa yang membaca doa ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menolak akibat buruk dari bencana ini. Demikianlah yang saya temukan dari tulisan sebagian orang-orang yang soleh, yaitu dari kalangan sufi. Wa du'a'u fi awali yaumin minhu wa hadza. Doa di hari pertama dari bulan Shofar adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan semoga selalu dilimpahkan Allah Ta'ala kepada Sayyidina Muhammad dan keluarga serta semua sahabat-sahabatnya. A'udzu billahi min syarri hadzal zamani wa ahli. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan zaman ini dan penghuninya.
wa a'udzu bijalalika wa jalali wajhika wa kamali jalali qudsik. Dan aku berlindung dengan keagunganmu dan keagungan wajahmu dan kesempurnaan keagungan kesucianmu. Antujironi wa walidayya wa auladi wa ahli wa ahbabi wa ma tuhituhu syafaqatu qalbi min syarri hadhihi sanah. Agar engkau lindungi aku dan kedua orang tuaku dan anak-anakku dan istriku dan para kekasihku serta semua yang aku kasihi dari kejelekan tahun ini. Waqini syarra ma qadaita fiha wasrif anni syarra sahri sufara ya kariman nadar. Lindungilah aku dari kejelekan yang engkau takdirkan di tahun ini, dan jauhkanlah dariku kejelekan di bulan Safar, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Wahtim li fi hadzal syahri wad dahri bis salamati wal afiyah li wali walidayya wa auladi wali ahli wa ma tahutuhu syafaqatu qalbi wa jami'il muslimin. Jadikanlah bagiku akhir dalam bulan dan tahun ini dengan keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan bagiku dan kedua orang tuaku dan anak-anakku dan istriku serta semua yang aku cintai dan seluruh kaum muslimin. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Faidatun ma yambagi fi'luhu fi arba'il akhiri min Safar. Wa qala al-alamatu Syekh Dairabi fi mujarrabatihi. Al-alamah Syekh Ad-Dairabi berkata dalam kitab mujarrabatnya, faidatun Zakara ba'dul arifin min ahlil kashfi wa tamkin annahu yanzilu fi kulli sanatin salasumi'ati alfi baliyatin wa ishruna alfan minal baliyat. Dalam setiap tahun turun 320.000 bencana. Wa kullu dzalika fi yaumil arba'il akhir min Safar. Fayakunu dzalikal yaum as'aba ayyamis sanah. Semua itu terjadi pada hari Rabu terakhir dari bulan Safar. Maka hari itu menjadi hari paling sulit dalam setahun. Faman sholla fi dzalikal yaum arba'a raka'atin, maka barang siapa yang mengerjakan sholat 4 rakaat pada hari itu, yang dimaksud yaitu sholat hajat atau sholat mutlak, bukan sholat Rebu Wekasan. Sholat Rebu Wekasan hukumnya haram sebenarnya. Keharamannya itu ada pada titik niatnya. Menurut fuqaha atau ahli fikih, ulama ahli fikih seperti Syekh Abu Bakar bin Syatta dalam kitab I'anatut Talibin, bahwa melakukan sholat pada hari Rabu tersebut atau Rabu Wekasan, Rebu terakhir dari bulan Safar, dengan niat sholat Rebu Wekasan, maka hukumnya adalah bid'ah yang haram. Sedangkan dari kalangan tarekat atau sufi,
yang mengamalkan berdasarkan pada kasyaf. Sebagian ulama yang mengatakan adanya turun bala atau bencana pada hari tersebut bukan berarti dilarang sama sekali pelaksanaan kegiatan tersebut. Menengahi dua kalangan tersebut, kalangan fuqaha sendiri memberikan solusi. Apabila sholatnya diniatkan sebagai sholat sunnah mutlak atau sebagai sholat hajat, maka hal itu boleh. Mengenai masalah Rebu Wekasan atau Rabu Pungkasan, Rabu terakhir di bulan Safar, menjadi dinamika yang harmonis di kalangan para ulama kita. Ada yang berkenan mengamalkannya dan juga ada yang tidak mau. Namun tidak saling membid'ahkan atau menyesatkan. Memang pada umumnya yang mengamalkannya adalah para ulama yang mengamalkan thariqah. Sebab kitab-kitab yang menjelaskan masalah ini kebanyakan dalam kitab yang berkaitan dengan thariqah. Dan kita sudah tahu bahwa para kiai di thariqah, khususnya para mursyid, sangat memahami masalah ini. Intinya ada dua hal yang harus dihindari, yaitu tatayur atau merasa sial dan juga sholat Rebu Wekasan. Yukra'u fi kulli raqatin minha ba'dal fatihati suratu inna a'tayna kal kausar sab'a asyrata marrotan wal ikhlas khamsa marrat wal mu'awidhatain marrotan. Dan membaca dalam setiap rakaat setelah Al-Fatihah, yaitu surah Al-Kausar 17 kali, selanjutnya Al-Ikhlas 5 kali, dan Al-Mu'awidhatain sekali. Wa yad'u ba'da salami bihadza du'a hafizahullahu ta'ala bikaramihi min jami'il balaya allati tanzilu fi dhalikal yaum walam tahmi haulahu baliyatun min tilkal balaya ila tamamis sanah. Dan membaca doa ini sesudah salam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melindunginya dengan kemurahannya dari semua bencana yang turun di hari itu, dan tidak terjadi suatu bencana dari beberapa bencana hingga tahun itu berakhir. Wa du'aul mu'adzamu huwa, doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal. Ya Allah, Tuhan yang maha memiliki kekuatan dan keupayaan. Ya azizu dzallat li izzatika jami'u khalqik. Ya Allah yang maha mulia, dan karena kemuliaan-Mu menjadi hinalah semua makhluk ciptaan-Mu. Ikfini min jami'i khalqik. Peliharalah aku dari kejahatan makhluk-Mu. Ya muhsinu ya mujammilu ya mutafaddilu
ya mun'imu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta. Ya Allah yang maha baik, yang memberi keindahan, keutamaan, kenikmatan, dan kemuliaan. Ya Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau. Irhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Kasihanilah aku dengan rahmatmu, wahai Zat yang maha penyayang. Allahumma bisyiril hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi ikfini syarra hadzal yaumi wa ma yanzilu fih. Ya Allah, dengan rahasia kemuliaan Sayyidina Hasan dan saudaranya, serta kakeknya dan ayahnya, ibunya dan keturunannya, jauhkanlah aku dari kejahatan hari ini dan kejahatan yang akan turun padanya. Ya kafiyal muhimmati ya dafi'al baliyat. Wahai Zat yang maha mencukupi harapan dan menolak bala. Fasayakfikahumullahu wa huwas sami'ul alim. Cukuplah Allah yang maha memelihara lagi maha mengetahui untuk memelihara segalanya. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Cukuplah Allah tempat kami bersandar, tiada daya dan upaya kecuali atas izin Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tambihun wa i'lamun yadfa'u katsiran minal auham. Peringatan dan pemberitahuan untuk menolak banyaknya persangkaan ataupun hayalan-hayalan. I'lam annahu ruwiyal imamani al-Bukhari wa Muslimun rahimahumallahu fi sahihaihima an Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la adwa wala tiyarata wala hamata wala sofara. Ketahuilah bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam dua kitab sahih mereka dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tidak ada la adwa wala tiyarata wala hamata wala sofar. Tidak ada penularan, tidak boleh percaya pada pertanda buruk atau kesialan, tidak boleh percaya burung hantu, dan tidak boleh percaya kesialan pada bulan Safar. Faqala a'rabiyyu ya Rasulullah fama balul ibili takunu fi ramli ka'annaha dhiba'u fayukhalituhal ba'irul ajrabu fayujribuha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman a'addal awal. Maka seorang dusun berkata, mengapa unta yang berada di padang pasir seakan-akan menjadi menjangan, lalu bercampur dengan unta yang berpenyakit kudis sehingga menyebabkan dia terkena penyakit kudis? Maka Rasulullah menjawab, siapa yang menulari unta pertama? Aqulu wabillahi taufik qad ruwiya hadzal hadisu biriwayatin muta'addidah. Saya katakan wabillahi taufik, hadis ini telah diriwayatkan dengan riwayat yang banyak, riwayat yang bermacam-macam.
Fafil masyariki liso goni ramizan lil Bukhari an Abi Hurairata wa khairuhal fa'lu. Dalam kitab Masyarik oleh As-Saghani dengan mengisyaratkan kepada Imam Bukhari dari Abi Hurairah, wa khairuhal fa'lu, dan sebaik-baiknya adalah pertanda baik. Wa ramizan lil Bukhari wa Muslim an Jabir, dan mengisyaratkan kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Jabir, la adwa wala tiyarata wala gula, tidak ada penularan, tidak ada pertanda buruk, tidak ada hantu. Wa fi jami'i shagir lisuyuti ramizan li musnadil imami Ahmad. Wali Muslimin an Jabir bin Abdillah. Imam Asyuyuti dengan mengisyaratkan musnad Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah, la adwa wala tiyarata wala hamata wala sofaro wala gula, tidak ada penularan, tidak boleh percaya pada kesialan, pertanda buruk, tidak boleh percaya kesialan burung hantu, tidak boleh percaya kesialan bulan Sofar, dan tidak boleh percaya hantu. Wa fi kitabil asari litohawi anhu sallallahu alaihi wasallam anahu qol al-iyafatu watiyaratu watorku minal jibti. Menerbangkan burung untuk mencari petunjuk, dan percaya kesialan pertanda buruk, dan melempar batu untuk mencari petunjuk gaib termasuk syirik. Para ulama berkata dalam menafsirkan kata-kata ini dengan ringkas. La adwa, yang berarti tidak ada penularan. Yang dimaksud adalah penyangkalan terhadap keyakinan orang-orang jahiliyah mengenai sebagian penyakit seperti kudis dan penyakit-penyakit yang lain, bahwa penyakit itu menular karena tabiatnya tanpa menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam membatalkan keyakinan mereka itu dengan sabdanya, la adwa, tidak ada penularan. Maksudnya tidak ada penularan, kita tetap harus berikhtiar menjauhi bencana, karena ada sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang mempunyai arti, larilah kamu dari orang-orang yang berpenyakit lepra seperti engkau lari dari singa. Hadis riwayat Bukhari. Adapun kata abtiyarah artinya percaya pada kesialan sesuatu. Orang-orang di zaman jahiliyah mengandalkan burung. Apabila salah seorang dari mereka keluar untuk suatu urusan, lalu melihat burung terbang di sebelah kanannya,
maka ia percaya adanya keberuntungan dan berjalan terus. Jika dia melihat burung itu terbang di sebelah kirinya, maka ia percaya adanya kesialan dan kembali pulang. Maka Nabi Muhammad SAW melarang perbuatan tersebut dan membatalkannya, dan bersabda beliau, sebaik-baiknya tiarah adalah mempercayai keberuntungan dengan perkataan yang baik. Misalnya orang yang hendak melakukan perjalanan mengucapkan ya salam, ya salam, ya salamah, atau mengatakan ya salim, ya syafi, ya mu'afi. Oleh sebab ini disebutkan dalam khobar bahwa Nabi Muhammad SAW tidak percaya kesialan, tetapi percaya keberuntungan. Apabila ingin keluar untuk suatu keperluan, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya Rashid, ya Rashid. Selanjutnya yaitu sabda Nabi, la sofara, yang berarti tidak ada bulan Sofar yang sial. Sabda Nabi Muhammad ini menyanggah perbuatan bangsa Arab yang mengundurkan bulan Muharram hingga Sofar dan menjadikan Sofar sebagai bulan haram. Sofar menurut anggapan orang jahiliyah adalah seekor ular yang di dalam perut yang menggigit manusia apabila dia lapar. Yang dimaksud ialah mereka menganggap sial masuknya bulan Sofar karena mereka menyangka bahwa dalam bulan ini terdapat bencana dan cobaan. Maknanya, janganlah menganggap sial bulan ini dan kejadian-kejadian buruk yang akan terjadi di dalamnya. Akan tetapi, bulan Sofar sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Adapun sabda Nabi Muhammad SAW, la hula, tidak boleh percaya hantu, disebabkan bangsa Arab jahiliyah menganggap hantu termasuk jenis setan yang menampakkan diri kepada orang-orang dan menyesatkan mereka dari jalan serta membinasakan mereka. Maka tidak ada hantu dan ia tidak dapat menyesatkan seseorang dari jalan. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Munawi, menghindari hari Rabu dan lainnya dengan sebab tiarah dan mengikuti keyakinan para ahli nujum adalah sangat diharamkan, karena hari-hari itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa memberi manfaat dan menimbulkan bahaya dengan sendirinya, dan tanpa itu tidak ada bahaya dan tidak ada gangguan di dalamnya. Fa'alaika bihi liyadhhaba angka tatayyur wa yatasabbata azmaka, maka engkau harus menyingkirkan darimu prasangka buruk atau positive thinking dan meneguhkan tekadmu, lalu tetap melakukan suatu urusan tanpa bimbang, terutama di bulan Sofar, bulan kebaikan dan keberhasilan.
wad'uli bitaufiqi lisawab li'annaka lam tajid hadzal jam'a bihadzal tartibi fi kitabin. Doakan saya agar menempuh jalan yang benar, karena engkau tidak akan menemukan kumpulan pembahasan dengan tertib dalam sebuah kitab. Waffaqanallahu ta'ala limuradihi wa adhib anna syarra wa dawa'ihi. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik untuk mendapatkan ridhonya dan menjauhkan dari bencana dan sebab-sebabnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian pembahasan mengenai amalan-amalan bulan Shofar dan Rebu Wekasan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.